Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya melakukan format ulang ataupun mengembalikan data di flash disk yang rusak atau berubah menjadi format RAW dari FAT32 menjadi RAW. Jadi seperti ini tampilannya ketika flash disk dicolokkan ke laptop atau komputer. Nah, ada keterangannya, you need to format the disk in drive, karena ini flash disknya di G ya letaknya. Kemudian before you can use it, artinya kamu perlu memformat flash disk ini sebelum menggunakan. Jadi kalau kita format, data yang ada di flash disk bisa hilang. Jadi lebih baik kita cancel saja. Kalau kita cek di Explorer ya, kita cek di Explorer, keterangannya yaitu seperti ini. Kita bisa mengecek properties dari flash disknya ya. Jadi dia tidak terbaca ada use space ya, artinya ruang yang digunakan, dan ruang yang kosong nol semuanya ya. Padahal tadinya flash disk saya ini masih banyak menyimpan data, namun mungkin bisa terjadi perubahan format dari FAT32 menjadi RAW biasanya karena kesalahan pada saat penggunaan itu tidak dieject terlebih dahulu di sistemnya, sehingga langsung dicopot begitu saja, sehingga sistemnya rusak gitu ya. Jadi kalau kita cek di properti seperti ini tampilannya, kalau kita klik tentu tidak bisa tampil juga ya, hanya petunjuknya untuk memformat. Jadi jangan diformat dulu, kita bisa melakukan perbaikan dengan cara klik short ya, cari, kemudian kita ketik cmd atau command prompt. Kita sebagai klik kanan ya, run as administrator. Kita tunggu prosesnya. Yes. Nah, di sini kita bisa mengetikkan letak daripada flash disk kita tadi di G ya. Di G kita bisa lakukan caranya. Jadi di command prompt atau cmd ini kita ketikkan chkdsk. Kemudian kita bisa mencari tahu apa perintahnya ya, garis miring kemudian tanda tanya, untuk mengetahui apa saja yang fitur yang bisa kita gunakan. Jadi di sini CHKDSK itu artinya adalah check disk and display status report. Ada beberapa menu yang bisa kita lakukan, yaitu kalau ini dengan kode semua ya, ada F, V, R, X, I dan seterusnya. Ada keterangannya ya. Kalau F itu fix error on the disk. Kemudian kalau V itu mendisplay full path and name of every file on the disk. Kemudian yang R itu adalah repair ya, memperbaiki lokasi bad sektor yang buruk, dan merecover ya informasi yang masih bisa dibaca gitu ya. Jadi saat ini saya mau melakukan
yang R ya, CHK DSK yang R. Caranya adalah seperti ini ya, jadi sama seperti tadi, CHK DSK, kemudian spasi, ini letak drive kita ada di G ya, disk kita, jadi G titik 2, kemudian spasi garis miring R ya. Oke, kita tunggu. Jadi sistem di sini membaca bahwa type of the file system is raw. Jadi kalau cara CHK DSK ini tidak bisa digunakan untuk tipe file yang RAW raw ya, karena ini cocok digunakan untuk yang tipe FAT32. Inilah kendalanya kenapa dengan cara CMD ternyata tidak bisa. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi EAS ya. Kita bisa download dulu dari Google ya, nama aplikasinya itu EAS Data Recovery ya. Ini ya, searching saja di Google, kemudian di download ya, free download data recovery software ini. Karena kalau kita menggunakan CMD itu tidak bisa kalau untuk format yang RAW, tidak terbaca. Oke, kita download. Nah, ini muncul download, save saja. Kemudian tunggu proses download selesai dan kemudian diinstal. Oke, akan saya percepat saja. Jadi ini tampilannya aplikasi SUS ya, Data Recovery Wizard ini yang trial. Kalau mau diaktifasi, di sini ini adalah flash disk saya yang rusak, yang formatnya RAW. Kita akan melakukan scan. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, ini adalah file yang ada di dalam flash disk saya ya, banyak sekali, namun tadi terbacanya itu 0 byte, padahal banyak sekali ya filenya ya. Oke, dan kita download atau kita recover ke semuanya. Kita recover semuanya. Tunggu prosesnya selesai. Nah, jika muncul seperti ini berarti EAS atau aplikasi untuk mengembalikan tadi perlu berbayar ya. Untuk versi free-nya belum bisa untuk mengembalikan, merepair. Nah, ini kendala yang bisa kita alami. Kita bisa mengaktifasi dengan masukkan kode pada aktivasi berikut ini. Ini ada beberapa contoh aktivasi yang saya cari. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa mempunyai kodenya, nanti bisa dibagikan juga aktivasi seperti ini. Nah, ini kalau terkendala juga tidak bisa, kita bisa mencoba dengan cara lain. Ini yang versi aplikasi EAS ya. Ya, tidak bisa merecover karena harus berbayar. Kemudian kalau kita pakai cara yang lain, di sini cara yang kedua yaitu menggunakan aplikasi M3 Data Recovery. Kita bisa download di Google ya, M3 Data Recovery. Ketik saja M3 Data Recovery, nanti akan ada menu untuk free download. Kalau ini saya menggunakan Windows, laptop saya operasional menggunakan Windows, saya klik versi Windows, kita tunggu proses downloadnya selesai. Jadi kendala yang
tadi menggunakan aplikasi US ya, itu ternyata terkendala dengan aktivasi yang berbayar. Kalau yang versi free tidak bisa mengembalikan file yang hilang atau memperbaiki atau merecover. Kita akan mencoba menggunakan aplikasi M3 Data Recovery. Kita tunggu downloadnya selesai. Dan di sini sudah selesai, kita langsung install saja aplikasi M3 Data Recovery. Kita tunggu prosesnya selesai. Ya, next terus. Jangan lupa di accept, setujui, dan klik next sampai install. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke, tidak lama, paling sekitar 1 menit untuk menginstal aplikasi ini. Kalau sudah finish ya, kita tunggu muncul aplikasinya, kemudian siap kita gunakan ya. Dan di sini adalah tampilan aplikasi M3 Data Recovery. Kita pilih yang Raw Drive Recovery karena kendalanya atau permasalahannya pada flash disk yang akan kita perbaiki berubah menjadi format RAW. Nah, di sini kita klik saja partisi G karena ini adalah partisi flash disk kita yang saat ini tidak diketahui tipe file sistemnya ya, tidak terbaca. Kemudian kita pilih dan klik next. Kita tunggu proses ini selesai, dan proses ini membutuhkan waktu, ditunggu saja, tergantung daripada file yang ada di partisi tersebut. Saya akan mempercepat ya, men-skip. Dan ini sudah selesai proses recovery-nya, proses scanning-nya ya. Kita oke, dan kita lihat apakah sudah kembali. Nah, ini folder-folder yang ada di flash disk sudah bisa terbaca kembali. Sekarang kita tandai semuanya untuk kita recover. Dan di recover ini kita bisa menempatkan file yang akan kita recover ke bagian mana saja yang kita inginkan. Kalau saya membuat folder flash disk gitu ya. Oke, kita tunggu prosesnya, dan di sini hanya terdapat 1 giga untuk free-nya ya, versi free. Jika ingin lebih dari 1 giga datanya yang ingin direcover, maka harus memasukkan kode aktivasi juga. Tapi saya rasa ini lebih baik daripada yang aplikasi US tadi ya, yang sama sekali tidak bisa di versi free. Kalau di M3 Data Recovery ini bisa mengembalikan atau merecover data itu 1 GB. Kita tunggu prosesnya selesai ya. Nah, inilah tampilannya, bahwasanya you have recovered 1 GB data. Jadi kamu telah merecover 1 GB data. Kemudian please enter the license key and activate the product for continuous recovery. Jika ingin merecover lebih dari 1 GB, kita bisa memasukkan lisensi key-nya. Nah, ini sudah bisa kita cek di data yang tadi kita folder yang kita ini ya, yang kita tempatkan untuk merecover data. Nah, ini adalah filenya yang sudah berhasil direcover. Memang ada lumayan
1 GB ya, 1 GB yang sudah kita download. Selanjutnya, jika ingin mendownload yang lebih lengkap, maka kita harus masukkan lisensinya. Jika teman-teman punya lisensinya, kita bisa memasukkan. Baik, untuk bagaimana caranya agar kita tetap bisa mengamankan data yang mungkin lebih dari 1 GB, kita bisa kembali ke menu awal, karena tadi hanya 1 GB yang sudah kita amankan. Kita kembali, prosesnya kita ulangi lagi, kita pilih file DG ini, kemudian kita scan lagi ya, rebuild partition structure lagi, namun nanti bagian tertentu yang kita pilih saja, yang data penting saja yang kita selamatkan. Apabila itu masih lebih dari 1 GB, maka secara bertahap. Itu adalah cara secara free ya, secara gratis tanpa harus memasukkan apabila kita tidak mempunyai lisensi key-nya. Oke, kita tunggu remaining time-nya sekitar 13 menit ke 11 menit ya, atau 10 menit ke depan untuk menunggu rebuilding partition structure-nya. Jadi ini sudah selesai, kemudian kita pilih saja bagian file yang akan kita recover, mungkin file yang kita anggap penting ya. Misalnya ini salah satu file. Oke, 3 GB terlalu besar ya. Salah satu saja, misalnya file ini. Dan tidak semua dipilih, mungkin hanya salah satu, misalnya salah satu file ini aja yang akan saya selamatkan. Oh, 4 GB. Oke, kita pilih file lokasi. Nah, jika file yang akan kita selamatkan atau kita recover sudah selesai, kemudian tinggal kita format saja dengan cara seperti ini juga bisa, atau dengan cara menggunakan CMD atau command prompt ya. Kita dengan cara seperti ini tinggal quick, atau ini ya, kita berikan nama misalnya flash disk saya. Jadi dengan cara manual biasa ya, tinggal start saja, selesai. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.